Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, amin. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi ilmu pengetahuan alam, khususnya yaitu sifat-sifat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita sudah tidak asing lagi ya dengan kata magnet, karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering menggunakan magnet. Contohnya adalah hiasan magnet yang tertempel pada pintu kulkas. Apakah kalian punya hiasan magnet tersebut? Jika kalian tidak punya, tentu kalian pernah melihatnya ya, baik itu di rumah teman atau di rumah saudara. Oke, apakah kalian sudah tahu sifat-sifat magnet itu? Jika belum tahu, simak video ini sampai habis ya. Sifat-sifat magnet yang perlu kita ketahui itu ada 5. Ada 5 ya sobat, yaitu yang pertama adalah magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Dan yang kedua adalah magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Dan yang ketiga adalah gaya magnet terkuat itu berada pada kedua kutubnya. Dan yang keempat, gaya magnet itu dapat menembus penghalang dengan kategori tertentu tentunya. Dan yang nomor 5, ada sifat magnet itu bisa hilang oleh beberapa penyebab. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, sifat magnet yang pertama yaitu magnet bisa menarik benda-benda tertentu. Artinya tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang terbuat dari baja atau besi yang bisa ditarik oleh magnet. Sedangkan benda-benda yang terbuat dari karet, kayu, ataupun plastik maka tidak bisa ditarik oleh magnet. Benda yang bisa ditarik oleh magnet ini disebut dengan benda magnetik. Sedangkan benda-benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet disebut dengan benda non-magnetik. Benda magnetik ini dibagi menjadi 3, yaitu benda ferromagnetik, benda paramagnetik, dan benda diamagnetik. Benda ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan benda paramagnetik adalah benda yang dapat ditarik lemah oleh magnet, sedangkan benda diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Benda yang kuat ditarik oleh magnet ini contohnya adalah benda yang terbuat dari besi atau baja, seperti contohnya adalah paku, baut, jarum, dan lain sebagainya. Sifat magnet yang kedua adalah magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kutub yang sama ini didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak seperti gambar di samping ini. Ini didekatkan antara kutub utara dan kutub utara sehingga terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan jika kutub yang berbeda atau kutub yang berlainan didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik seperti gambar di samping ini. Gaya yang terjadi pada gambar di samping ini adalah gaya tarik-menarik karena kutub utara dan kutub selatan yang artinya kutub berlainan itu didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Sifat magnet yang ketiga adalah medan atau gaya magnet yang terkuat itu berada pada kutub-kutubnya, seperti gambar di samping ini. Gambar di samping ini adalah menunjukkan magnet U yang menunjukkan gaya atau medan terkuat itu berada di ujung-ujung kutubnya, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Sedangkan gaya atau medan magnet yang lemah itu berada pada batangnya atau di tengah-tengah dari permukaan benda magnet tersebut. Sifat magnet yang keempat yaitu magnet bisa menembus benda-benda tertentu. Magnet memiliki kekuatan gaya tarik-menarik yang bisa menembus material penghalang dengan kategori tertentu. Kategori tertentu dalam material penghalang ini adalah tidak terlalu tebal, misalnya adalah kaca, kertas, dan juga plastik. Jika material penghalang ini terlalu tebal, maka kekuatan gaya tarik-menarik pada magnet juga akan semakin melemah. Sifat nomor 4 ini bisa dibuktikan dengan percobaan pada gambar di samping ini. Gambar di samping ini menunjukkan adanya kaca, magnet, dan juga paku. Jika magnet digerakkan ke kiri maupun ke kanan, maka paku yang berada di atas kaca ini juga akan mengikuti gerak magnet, gerak arah magnet. Jadi, jika magnet digerakkan ke kanan, maka paku pun juga akan mengikuti arah magnet ke kanan. Hal tersebut terjadi karena kekuatan magnet masih bisa menembus material penghalang kaca karena kacanya tidak terlalu tebal. Namun, jika kacanya itu tebal, maka kekuatan magnet juga akan semakin melemah.
Oke, sifat magnet yang terakhir yaitu sifat kemagnetan itu bisa hilang oleh beberapa penyebab. Sifat kemagnetan pada suatu benda itu bisa hilang oleh beberapa penyebab, yaitu seperti dipukul, dibakar, dan dialiri arus AC. Mengapa begitu? Karena jika dipukulkan ke benda keras seperti palu atau dipukulkan dengan lantai dan juga dinding, maka sifat kemagnetan pada suatu benda itu bisa menghilang secara perlahan. Yang selanjutnya adalah dibakar atau dipanaskan. Sifat kemagnetan suatu benda itu jika dibakar atau dipanaskan maka akan menerima energi panas yang berlebihan sehingga sifat kemagnetan pada suatu benda akan menghilang. Yang selanjutnya adalah dialiri arus AC. Jika kita ingin membuat magnet itu bisa dilakukan dengan mengaliri arus DC, maka kita bisa mengaliri arus AC untuk menghilangkan sifat kemagnetan pada suatu benda. Nah, itu semua teman-teman sifat-sifat magnet yang perlu kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sudahkah kamu tahu mengenai sifat-sifat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Jika sudah tahu dan sudah paham, silahkan kamu tulis kembali 5 sifat-sifat magnet yang perlu kita ketahui di kolom komentar. Oke, karena pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai, saya undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.